Halo anak-anak, Shalom. Jumpa lagi dengan Miss Lucy dalam pelajaran agama ya. Hari ini tema kita adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin rohani dibagi dalam dua hal yang perlu kita pelajari hari ini, yaitu bertumbuh dalam firman, dan yang kedua adalah belajar bersaat teduh. Nah, hari ini kita mulai dengan bertumbuh dalam firman. Pohon apakah ini? Betul, pohon cabai. Nah, kalau kita lihat pohon cabai di gambar yang pertama ini, pohon ini dia sangat subur. Karena apa? Karena terawat dengan baik. Sedangkan gambar yang kedua, gambarnya pohon cabai yang tingkat kesuburannya berbeda dengan yang pertama tadi. Dia tidak subur. Karena apa? Karena sangat tidak terawat, sehingga dia tidak subur, bahkan menjadi layu. Mengapa hal ini terjadi? Karena disebabkan tidak disiram dan tidak dipupuk. Nah, demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita. Jika kita hanya pergi ke sekolah minggu, namun tidak melakukan firman Tuhan, kita sama seperti gambar yang kedua ya. Kerohanian kita menjadi kerdil, layu, bahkan mati. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai dasar kebenaran yang dapat kita lakukan agar kerohanian kita dapat terus bertumbuh subur. Seperti gambar yang pertama ya. Bertumbuh dan berbuahlah dalam firman Tuhan agar iman kita bertumbuh dengan sehat. Hari ini kita akan melihat dalam Alkitab satu teladan dari satu orang bernama Timotius. Timotius, dia sejak dari kecil sudah bertumbuh dalam firman, sudah dididik untuk bertumbuh dalam firman. Melalui siapa? Melalui neneknya, yaitu Lois, dan ibunya bernama Eunike. Kalau kita lihat, nenek dan ibunya yang adalah bangsa Yahudi, mereka sangat mengasihi Tuhan. Sehingga Timotius diberikan nama Timotius. Timotius itu artinya memuliakan Tuhan. Di mana ayahnya? Ada ayahnya, tapi ayahnya bukan orang Yahudi, ayahnya orang Yunani dan tidak disebutkan di Alkitab nama ayahnya. Nah, anak-anak Timotius itu dilahirkan dan dibesarkan di Listra. Hal yang sangat indah yang kita pelajari dari Timotius ini, dia memang sejak dari kecil, sejak dini, dia sudah dididik untuk belajar kitab suci oleh orang tuanya, oleh nenek dan ibunya. Kita lihat nenek dan ibunya adalah dua orang yang menjadi guru Timotius. Melalui pengajaran kitab suci, Timotius mulai mempelajari tentang seseorang yang Allah telah janjikan, yaitu Mesias. Oleh karena itulah Timotius memiliki dasar yang cukup kuat di dalam kehidupan imannya, karena ia telah menerima semua pengajaran itu sejak masa kecilnya. Puji Tuhan, tidak disangka-sangka Paulus datang ke tempat kelahirannya Timotius di Listra tersebut. Paulus mengajar di sana, memberitakan Injil di sana, di tempat kelahiran Timotius, yaitu di Listra. Banyak orang bertobat, termasuk Timotius dan keluarganya. Melalui bimbingan Paulus, Timotius terus mengalami pertumbuhan iman. Bahkan kalau kita lihat, sejak usia 15 tahun. Sekali lagi, sejak umur 15 tahun, si Timotius ini sudah diikut sertakan oleh Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Hebat, luar biasa ya. Umur 15 tahun sudah
belajar melayani Tuhan. Nah, kita bisa melihat tadi melalui bimbingan yang telah diterima oleh Timotius, baik dari neneknya, ibunya, maupun dari Paulus, menjadi bekal berharga bagi pelayanannya di kemudian hari. Dan kita lihat saat usia Timotius berumur 33 tahun, dia dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan, memimpin jemaat di kota Efesus. Sebagai seorang pemimpin gereja, pemimpin jemaat, Timotius menghadapi tantangan yang cukup berat di sana. Dia harus membimbing jemaat yang mayoritas berusia lebih tua darinya. Jemaat dengan berbagai latar belakang kepercayaan dan tradisi yang masih tetap dipertahankan. Tapi kita bisa melihat Timotius tetap menjaga integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, dan dia tetap ingat pesan Paulus bahwa meskipun dia masih muda, dia tetap harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesuciannya. Jadi kalau kita bisa melihat dalam kehidupan Timotius ini, Timotius dengan firman Tuhan yang dipelajarinya, direnungkannya, serta dilakukannya dengan tekun, menjadikan Timotius menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kesimpulan dari tentang bertumbuh dalam firman Tuhan ini dari Timotius, kita bisa belajar firman Tuhan hendaklah kita pelajari sejak dini, sejak kecil, supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, belajar firman Tuhan sejak kecil, sejak dini, mendidik dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dalam hari ini kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dari pelajaran hari ini, yang pertama dari Timotius, dia bekerja bagi Allah dengan memberitakan kasih Yesus kepada orang banyak. Bagaimana cara kamu dapat bekerja bagi Allah? Bagaimana cara kita dapat bekerja bagi Allah? Biarlah kita belajar dari Timotius, kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih Yesus kepada orang banyak melalui apapun yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah belajar firman Tuhan sejak kecil, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin.